Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin, sahabat Hirmaya, himpunan remaja Masjid Ammar bin Yasir dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini menjelang buka puasa kita dapat bertatap muka kembali secara online. Hari ini kita sudah berada di ujung Ramadan ya, dan di negara kita, di Indonesia, hari ini diadakan isbat nanti ya. Nanti kita akan tahu kapan seharusnya kita merayakan Lebaran, ya. Gitu. Kita ikut saja pemerintah karena memang pemerintah ini yang sebagai penanggung jawab, ya. Apa hasil isbat dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, maka itulah yang dapat kita pedomani, ya, dalam menjalankan Hari Raya Idul Fitri atau sholat Id nanti. Baik, pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa, seperti biasa, seperti hari-hari lalu, kita membincangkan tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, kita dari beberapa hari lalu sudah masuk ke pembahasan pasca menikah. Gitu, kita sudah membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami dan juga seorang istri, ya, yakni berbagi peran, bahwa seorang lelaki itu menjadi pemimpin keseluruhan dan juga seorang istri itu menjadi pemimpin dalam rumah dan juga mengasuh anak, ya. Oke. Nah, untuk itu pada sore kali ini, ya, kita akan membahas hal lain, ya. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu pastinya akan terjadi masalah, ada problem gitu ya. Ada problem yang itu ya memang dalam menjalani kehidupan ini ya pasti akan ada terus ya. Manusia itu diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, ketika ada seorang lelaki dan juga perempuan kemudian menikah menjadi sepasang suami istri hidup dalam rumah tangga, artinya dia sedang berupaya untuk menyatukan dua kepala, ya. Nah, dua kepala ini pasti ya akan ketemu perbedaan, pasti itu ya, akan pasti ya seorang suami dan istri itu pasti akan ada itu ya perbedaannya, gitu, sedikit banyak itu pasti ada. Seharmonis apapun, secocok apapun, pada akhirnya akan ada saat-saat titik jenuh, atau ada saat-saat ya masalah gitu ya, sekecil apapun itu akan ada. Nah, ketika menghadapi seperti itu, maka dalam Islam pun ada panduan-panduannya gitu ya. Dalam Islam memiliki panduan. Ada satu hadis ya yang secara umum gini artinya. Misalnya nih, diantaranya masalah misalnya ketika dalam satu riwayat ya, ada seorang perempuan itu mengadu kepada Nabi, ya, suami saya itu dia pelit orangnya, kikir gitu ya, dia tidak pernah memberi saya nafkah lahir, ya, uang gitu, dan saya tidak akan dapat makan atau tidak akan dapat merasakan nafkahnya kecuali kalau saya mengambil sendiri, gitu, mengambil sendiri. Nah, kemudian kata Nabi, ya sudah, kalau memang suamimu nggak pernah ngasih, kikir ya, silahkan diambil saja, ya, ambillah uangnya, tapi secukupnya, gitu, dan gunakan dengan cara yang ma'ruf, yang baik, gitu, itu kata Nabi, ya. Itu diantara solusi. Misalnya kalau kita menemukan suami kok kikir gitu ya, maka diantara caranya Nabi membolehkan itu, gitu, mengambil uangnya. Karena sebenarnya ketika
suami istri ya, ketika pasangan ini kemudian bertemu dalam pernikahan, sebenarnya apa yang menjadi milik suami itu ya istri juga berhak gitu ya, sebagaimana sebaliknya nanti gitu ya. Jadi uang itu idealnya memang ya itu sudah menjadi uang bersama gitu, dan bahkan baiknya ya kalau saya pribadi ya, uang itu ya sudah dipegang oleh istri gitu, ketika kita mendapatkan nafkah misalnya gitu, kemudian biarkan istri yang mengatur, mengelola keuangan itu. Menurut saya itu lebih baik gitu. Jadi suami itu cukup mencari nafkah saja ya, kemudian nanti pengelolaan itu biarkan istri yang mengaturnya. Sekaligus itu kalau kita bisa ngasih itu kan ada kebanggaan tersendiri ya gitu ya, kita seneng gitu, seorang suami ketika bisa ngasih nafkah istri itu secara fitrah sebenarnya dia akan merasakan kebahagiaan gitu, karena oh saya nih mampu sebagai seorang kepala keluarga. Demikian halnya istri itu juga seneng gitu, sehingga ya sudah, kalau saya pribadi ya sudah, itu biarkan istri yang mengatur, meskipun kita juga perlu punya pegangan ya, punya pegangan. Misalnya kita tetap harus punya uang misalnya untuk pegangan ya kemana-mana gitu ya. Nah kadang-kadang pula problemnya itu bukan suami yang pelit. Kadang-kadang begini, oke lah seorang suami dan istri uangnya itu bareng gitu ya. Kadang-kadang begini, seorang suami itu dihadapkan misalnya dia punya orang tua, orang tuanya ini juga membutuhkan uang misalnya gitu, sementara dia anak laki yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan dia mampu memberikan uang kepada orang tuanya gitu ya. Nah kemudian ini akan berhadapan dengan seorang istri gitu ya, istri yang juga dia perlu kita nafkahi. Nah dalam keadaan seperti ini ya, istri yang baik itu tidak melarang-larang suami ketika dia ingin membahagiakan orang tua. Misalnya orang tuanya itu lagi butuh gitu ya, wong suami ini juga dirawat dari kecil ya sampai kemudian menikah ya, itu kan dirawat oleh orang tua gitu. Maka apa susahnya sih ketika si anak itu kemudian ingin membagikan orang tua ya, dengan mengambil harta yang dia peroleh ya, masa berat gitu ya. Maka istri yang baik itu mempersilahkan gitu ya, istri yang baik itu mempersilahkan ketika ada suami itu memberikan nafkah kepada atau membiayai kebutuhan orang tuanya, meskipun ya ini juga bukan kemudian sepenuhnya gitu ya untuk orang tua. Nah, maka istri yang baik dia mempersilahkan suami untuk memberi nafkah kepada orang tua sewajarnya. Nah kalau dibalik, suami yang baik ya itu dia tidak melupakan keberadaan istri gitu. Jadi orang tua ya dikasih, tapi jangan lupa istri juga butuh nafkah gitu ya. Maka suami juga jangan lupa kemudian gitu. Bagaimanapun dia sudah hidup berumah tangga, dia punya suami, apalagi nanti punya anak gitu ya. Itu jangan dilupakan, jangan kemudian menangis sendiri gitu. Nah itu kiat-kiat dalam membangun kekeluargaan dalam hal masalah keuangan misalnya. Nah kemudian ya, ketika terjadi masalah ya banyaklah masalah, tidak bisa kita definisikan bentuknya apa ya, tentu bentuknya banyak sekali ya, kalau kita mau cari itu banyak ya. Kadang-kadang kemarin sempat saya singgung misalnya, hanya gara-gara misalnya istri itu sibuk di rumah misalnya nih, banyak kerjaan ya, nyuci baju, nyuci piring, masak, kemudian anak juga gitu. Itu kadang-kadang membuat jenuh gitu ya, membuat nggak habis-habis gitu ya kerjaan. Nah suami juga kadang-kadang sebenarnya dia juga capek pulang kerja gitu ya, capek pulang kerja, sehingga dua-duanya sebenarnya capek. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu ya harus pintar-pintar menjaga rasa. Istri ya juga jangan kemudian baper ya, misalnya nih melihat suaminya kok kemudian istirahat sejenak misalnya, karena suami juga capek gitu. Nah suami juga ketika melihat istri kok begitu gitu ya, repot banget gitu ya, juga harus peka gitu. Misalnya nih apa yang bisa dia lakukan, misalnya nih paling tidak di antara bentuk pekanya misalnya nih, dia tidak kemudian main HP sendiri di saat
istri malah repot-repotnya misalnya, ya paling tidak ya jangan main HP gitu ya. Karena istri ketika melihat suami malah main HP sementara istri ini sedang repot-repotnya misalnya, itu juga bikin gemes gitu. Dan gemes itu bisa menimbulkan nanti masalah, ngambek gitu. Gitu, itu benih-benih ya. Jadi itu perlu kita jaga. Nah, sekiranya itu terjadi, misalnya terjadi saling apa ya, kasarnya cekcok lah, ada cekcok antara suami istri. Mereka berantem, entah berantemnya itu sederhana atau berantem hebat gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanggulangi gitu ya. Bagaimana menyikapi masalah-masalah seperti itu. Nah, dalam Islam itu banyak petunjuk. Ada satu hadis ini An Abi Hurairah, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda. Apa sabdanya? Istausu bin nisa'i, kata Nabi ya. Istausu bin nisa'i. Ya. Berilah nasihat kepada wanita atau istri. Ya. Jadi pesan Nabi pertama ini ya, nasihatilah para istrimu gitu ya. Sebagai kepala keluarga itu ya harus bisa memberikan nasihat. Nah, nasihat itu ya harus baik ya, bukan nasihat yang buruk tentu. Maka suami itu harus bisa bijak gitu ya. Bijak dalam memberikan nasihat. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Ya, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, yang bengkok gitu. Wa inna awaja syai'in fid dila'i a'lahu. Ya. Sesuatu yang paling bengkok adalah yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Ya. Indahabat tuqimuhu kasartahu wa intarok tahu lam yazal a'waja. Ya, kata Nabi ya. Jika hendak meluruskannya tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya. Sedang jika kalian membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Gitu. Nah, maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Karena itulah berilah nasihat kepada istri dengan baik, ya. Nah, ini Nabi sedang berbicara apa ya? Karakteristik seorang perempuan. Perempuan itu ibarat tadi ya, tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ini serba repot, ya. Tulang rusuk yang bengkok ini serba bengkok, serba repot gitu ya. Kalau kita mau lurusin takut patah. Kalau nggak dilurusin tetap bengkok gitu ya. Artinya apa? Harus punya seni gitu ya. Seorang suami itu harus punya seni. Gimana caranya ketika terjadi masalah antara suami istri misalnya gitu ya. Itu harus punya seni. Gimana cara membuat istri itu kemudian ketika ngambek. Begitu juga suami gitu ya. Maka suami ini jangan mudah ngambek sebenarnya. Kalau dua-duanya ngambek ya selesai nanti. Gitu. Kalau dua-duanya gini ya selesai. Harus masing-masing bisa saling memberikan apa ya, respon yang tidak api dengan api gitu ya. Ketika istri ini lagi bentuk api ya, lagi marah misalnya, lagi ngambek, suami itu harus menjadi yang ngademin gitu. Jangan kemudian sama-sama dibalas dengan api. Ya nanti ya patah itu tadi. Gitu. Jadi harus ada seninya. Ya seninya kemarin sempat saya singgung misalnya. Kalau lagi ada masalah, jangan kemudian suami itu kemudian asal ninggalin aja, jangan. Gitu ya. Perlu diberi perhatian. Karena kadang-kadang marah, sengambek apapun istri itu ya. Ketika kita kemudian memperhatikan gitu ya. Bukan meninggalkan, misalnya dipeluk gitu ya. Itu istri akan luluh insya Allah. Ya, karena artinya kita memberikan perhatian. Bahkan bisa langsung nangis kadang-kadang. Nah, nangisnya itu nangis yang ya nangis terharu gitu ya, terharu gitu ya, karena kita memberikan perhatian, bukan kemudian ditinggal. Nah, ditinggal itu kadang-kadang malah makin menambah ngambeknya istri gitu ya. Nah, itu misalnya. Tapi juga kalau misalnya ngambeknya itu tidak pas ya, tidak pas misalnya dia lagi ngambek tapi ngambeknya itu tidak sesuai dengan agama atau tidak wajar, tidak logis misalnya, nanti kita harus nasihatin, jangan dibiarkan juga. Kapan nasihatnya? Nanti ya, ketika sudah tidak emosi. Kalau lagi emosi jangan. Ya, ketika emosi itu kita perlu ini saja. Kita perlu kemudian sampai dia nanti reda dulu. Ya, ketika sudah reda,
kemudian lagi santai, kemudian ya baru kita kemudian beri pengertian, kita beri nasihat, yang nasihatnya itu juga jangan sampai menyinggung. Kalau menyinggung ya sama saja nanti ya menimbulkan cekcok lagi gitu. Jadi harus, tadi saya bilang, harus punya seni, pinter-pinter gitu. Maka jadi seorang suami itu ya yang bijak gitu. Gitu. Oke, nah itu ya, itu diantaranya. Nah, dalam Islam ketika seorang istri itu ngambek, itu ada aturan sebenarnya. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada beberapa tingkatan, ya. Pertama adalah fa'iduhunna, ya, fa'iduhunna. Kita beri mauidhah, tadi nasihat ya. Kita beri nasihat. Nasihatnya dengan cara yang bijak, yang pinter, gitu, yang bisa mengena. Jangan sampai nasihat yang malah akan menambah masalah. Itu harus bisa, seninya tadi harus dapat, ya, tepat gitu. Nah itu seninya. Jadi kita harus pinter dalam menasehati istri. Fa'iduhunna itu penting. Pertama dimauidhahi, ya, diberi nasihat, ya, nasihatnya yang tepat. Nasihatnya posisinya ketika dia sudah tidak sedang ngambek, gitu. Kalau memang tepat nanti ya, ketika menasehati dia sedang misalnya sudah tidak ngambek lagi, sudah tidak sedang marah, kemudian kita nasihati, itu akan menyentuh kok kalau kita pinter mengaturnya, gitu. Nah, ketika itu menyentuh ya selesai urusan, nanti normal lagi, nggak ada masalah lagi, gitu. Tinggal pinter-pinter saja sebenarnya, ya, gitu. Tetapi ketika dari nasihat itu juga tidak mempan misalnya, ya, tidak mempan, maka dalam Islam itu ada solusi-solusi berikutnya, gitu ya. Tapi sebisa mungkin itu masih dalam level cukup nasihat saja lah, gitu ya, cukup nasihat saja. Kalau bisa nasihat selesai itu lebih bagus, ya. Jangan sampai level kedua. Level kedua itu kata Allah, fa'iduhunna wahjuruhunna fil mawdaji'i, ya, wahjuruhunna fil mawdaji'i, pisah ranjang. Masih hidup dalam satu rumah tetapi pisah ranjang, gitu ya. Nah, kalau pisah ranjang ini udah level 2, gitu. Kalau udah pisah ranjang ini biasanya ya sama-sama keras, sudah sama-sama ngambek, gitu. Yang laki ya ngambek, yang perempuan juga ngambek, gitu, sehingga pisah ranjang. Nah, pisah ranjang ini ya repot nanti, karena masih dalam satu rumah tapi sudah pisah ranjang. Itu ibarat orang yang sedang tidak akur tetapi masih dalam satu rumah. Lihat saja itu kadang-kadang ya bikin malah tambah kesal, tambah benci kadang-kadang, gitu. Tapi itu solusi sebenarnya, gitu ya, solusi, jalan keluar, gitu. Siapa tahu ketika misalnya nih masing-masing nanti pisah ranjang, yang biasanya bareng satu kamar itu tidur bareng, pada akhirnya kemudian mereka ini pisah ranjang, yang satu tidur di mana, satu tidur di mana. Itu harapannya keduanya itu bisa introspeksi diri, ya. Oh iya, kok nggak enak ya jadinya, ya, tidur nggak barengan, padahal satu atap, masih suami istri, tapi kok nggak hidup bareng misalnya. Nah, itu dapat introspeksi kemudian. Tadi apa sih masalahnya? Nah, ternyata kemudian dirunut. Oh, ternyata masalahnya itu sepele sebenarnya, tapi gara-gara emosinya yang meluap, kemudian dua-duanya menjadi panas, kayak gitu misalnya. Harapannya seperti itu ketika level kedua ini, yaitu pisah ranjang, ya, wahjuruhunna fil mawdaji'i, ya, wahjuruhunna fil mawdaji'i. Oke, dipisah ranjang. Nah, kalau ternyata misalnya level 2 ini wahjuruhunna fil mawdaji'i, ya, itu masih nggak mempan, ya, dipisah ranjang masih juga nggak mempan, gitu, masih juga panas, ya, suami istri ini. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu bunyinya wadribuhun. Kalau secara tekstual itu diartikan pukullah dia. Nah, dalam beberapa tafsir itu seperti itu bunyinya, dipukul, ya. Tetapi di tafsir-tafsir itu dibunyikan pukulan yang tidak menyakiti, gitu. Tetapi kalau ini bawa ke hari ini, ya, sudah kurang relevan, gitu ya. Itu bisa masuk kategori KDRT, gitu ya. Sehingga wadribuhun ini kemudian ada beberapa orang, para ulama yang menafsirinya bukan memukul,
gitu. Atau diartikan memukul, tapi pukulan ini bukan pukulan dalam arti fisik. Karena pukulan fisik ini juga tidak kemudian menjadikan reda kadang-kadang. Gitu ya. Pukul di sini bisa dalam artian secara majazi. Ya, kita pukul psikologinya. Gitu ya, psikologinya. Nah, beberapa penafsiran di antaranya, penafsiran alternatif adalah menafsiri memukul ini dengan cara Nabi misalnya. Nabi itu ketika terjadi, pernah suatu ketika Nabi itu kan sedang dilanda fitnah itu ya, fitnah hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah itu dituduh berselingkuh ketika itu ya, berselingkuh. Nah, kemudian Nabi itu kan terkena hembusan kebohongan-kebohongan dari orang-orang munafik gitu ya, tentang hal tersebut, bahwa Aisyah itu selingkuh ya ketika dalam perjalanan perang itu. Ya, sampai banyak kebohongan yang kemudian dihembuskan kepada Nabi, dan Nabi juga sampai hampir terhasut misalnya, disuruh untuk menceraikan segala macam. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, ini cara bijak Nabi. Nabi tidak langsung kemudian emosi, kemudian meluapkan, kemudian menuruti apa yang yang diserukan oleh orang-orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika itu Nabi memukul juga tidak, ya. Karena Nabi itu tidak pernah sekalipun memukul istrinya. Gitu. Bahkan pembantunya aja nggak pernah. Itu Nabi ya. Nah, kalau kita berpegang pada Nabi, meniru Nabi, maka jangan sampai sekalipun kita memukul istri, karena nggak ada manfaatnya memukul itu. Gitu ya. Kita bisa meniru Nabi ya dengan cara apa? Aisyah ketika itu dipulangkan ya oleh Nabi. Ya, jadi kalau levelnya tadi level 3 ya, maka itu bisa dengan cara memulangkan ke orang tua. Gitu. Aisyah ketika itu dipulangkan kepada orang tuanya, ke Abu Bakar. Ini dalam rangka untuk menasehati sebenarnya, tapi menasehati yang agak lebih keras sedikit. Gitu. Ya, dengan cara dipulangkan. Orang kalau sudah dipulangkan itu kan nanti masing-masing akan akan sama tadi ya, introspeksi diri, tapi lebih tinggi lagi. Kalau tadi masih dalam satu rumah, pisah ranjang, ini lebih jauh lagi. Gitu, hidup masing-masing. Ya, hidup masing-masing. Gitu. Biar masing-masing itu bisa saling introspeksi, saling merenungi diri, ya, membuat jeda gitu. Kadang-kadang kita itu butuh jeda. Ya, butuh menyendiri gitu ya. Gitu. Nanti kalau sudah menyendiri ini dirasakan, kemudian satu sama lain sudah reda, satu sama lain ternyata kok ya butuh gitu ya, kangen misalnya. Nah, lalu nanti baikan lagi, damai, kemudian bersatu lagi. Gitu. Itu harapannya seperti itu. Jadi dipulangkan. Gitu. Jadi tadi diberi mauidhah atau nasihat. Kemudian yang kedua itu pisah ranjang. Kemudian yang ketiga ya itu dipulangkan. Gitu ya, berpisah dengan memulangkan kepada orang tua. Gitu ya. Nah, kalau itu masih juga tidak mempan ya, dan itu sudah levelnya nanti akut ya, baru kemudian solusi terakhir itu adalah ditalak, cerai. Nah, cerai ini solusi yang paling akhir dan solusi yang sebenarnya dibenci oleh Allah ya. Talak itu sebenarnya dibenci, tetapi talak di situ bisa jadi solusi ya, karena bayangkan ketika sudah terjadi cekcok, sudah terjadi masalah dan tidak ada solusi, bayangkan kalau nggak ada solusi talak ya, itu betapa nestapanya ya pasangan suami istri ya. Dia masih berstatus tetapi dia tidak bisa apa-apa gitu ya, dia masih punya ikatan tetapi saling membenci. Itu kan saya kasihan kalau nggak ada solusi talak. Meskipun talak itu tadi dibenci oleh Allah ya, tetapi dia halal karena dia dalam posisi menjadi solusi ketika kondisinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Gitu ya. Meski demikian, jangan sampai menurut saya ya, jangan sampai terjadi talak ya. Karena talak ini sama halnya kita melepas apa yang sudah kita ikrarkan, apa yang sudah kita ikatkan. Pernikahan itu kan ikatan yang kuat ya. Kita seolah-olah misakon ghalidho ya. Misakon ghalidho itu perjanjian yang amat agung ya, kepada Allah, tidak hanya kepada pasangan kita tetapi kepada Allah juga. Nah, artinya kita ketika menikah itu sudah mengikrarkan, sudah mengikat ya, untuk berjanji sehidup semati kan gitu ya. Maka sebisa mungkin itu ya harus kita jaga. Gitu ya, harus kita jaga, jangan sampai kemudian lepas. Gitu, melepaskan ikatan itu ya
tidak baik gitu ya, karena sudah kita janji gitu. Sehingga ini satu hadis lagi ya, kata dalam satu hadis, an Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat, ya, perempuan mana saja yang meminta zaujaha at-talaq, ya, fi ghairi ma ba'sin, ya, yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, ya, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya aroma surga. Gitu. Jadi kalau ada perempuan kalau dia meminta cerai, ya, tanpa ada alasan yang jelas, maka dia dilaknat Allah, ya, artinya tidak sampai merasakan surga, bau surga aja enggak. Itu menunjukkan bahwa talak itu ya enggak baik pada dasarnya, apalagi kalau tanpa alasan gitu yang dapat dibenarkan gitu. Nah, untuk itulah, karena talak ini jangan sampai terjadi, sebisa mungkin kita itu sudah menikah itu ya jangan sampai gitu. Nikah itu ya sehidup semati, maka baiknya memang dari awal ya kita mencari calon istri itu ya yang baik-baik juga. Calon istri yang solihah seperti yang kriteria yang pernah kita bahas selama. Ya, ketika istri itu solihah, maka dia akan memenuhi hak-hak dan kewajibannya, gitu ya. Dia akan menjadi wanita yang baik, yang bisa memimpin rumah, ya, yang bisa mendidik anak-anak kita. Nah, mendidik anak kita ini penting nanti, karena itu berkaitan dengan generasi kita. Gitu, itu berawal dari istri yang solihah. Gitu, dia akan tidak mudah marah, tidak mudah ngambek, ya, tidak mudah ya melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Ketika istri itu solihah, ya, demikian halnya dia bisa menjadi wanita yang taat kepada suami. Tetapi ketika kita ingin wanita yang solihah ini, kita juga harus mengukur diri. Kita sudah sebaik apa sih? Gitu. Maka kalau gitu, ketika kita ingin mengharapkan wanita yang baik, wanita yang solihah, wanita yang idaman kita, yang nanti akan menjadi ibu dari anak-anak kita, maka kita persiapkan diri kita. Ya, diri kita ini juga kita perbaiki. Kita berusaha menjadi orang baik agar kita layak untuk bersanding dengan perempuan yang baik pula. Gitu ya. Sehingga nanti generasi yang diperoleh adalah generasi yang baik pula. Gitu ya. Sehingga kalau itu sudah dimulai sejak itu, maka ya insya Allah ya kehidupan rumah tangga itu akan berjalan dengan baik, harmonis. Ada masalah-masalah dikit, yaitu riak-riak kecil lah, gitu, dan itu akan bisa terselesaikan ya dengan saling terbuka, dengan kepala dingin, gitu. Nah, sekiranya misalnya nih, kok setelah menikah kok mendapati pasangan kita kok nggak sesuai ekspektasi, itu jangan buru-buru kemudian kita nggak cocok, nggak baik, gitu ya. Dulu kayaknya ini ternyata kok enggak gitu ya, enggak sesuai ekspektasi. Itu jangan kemudian kita merasa kayak menyesal gitu ya. Karena begini, kita sudah menikah ya, itu artinya sudah ada pasangan yang mau menerima kita. Gitu. Tidak ada jaminan loh ketika misalnya kita sudah menikah kemudian kok setengah menyesal kemudian bercerai, nyari lagi, belum tentu ada yang mau. Ada yang lebih hebat dari istri kita misalnya, tapi belum tentu dia mau dengan kita, kan gitu ya. Sementara istri yang menjadi istri kita itu sudah nyata-nyata mau dengan kita, maka itu yang harus kita syukuri. Jangan kemudian melihat rumput tetangga gitu ya. Lihat rumput tetangga ya akan ada selalu yang lebih baik gitu. Tetapi kan belum tentu rumput tetangga itu mau dengan kita. Gitu. Maka syukuri apa yang sudah ada ketika sudah menikah itu, maka syukuri. Ya, ada satu pesan dalam Al-Qur'an ya, potongannya itu, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan keutamaan satu sama lain. Gitu. Kalau kita melihatnya kekurangan terus, itu akan ada terus. Gitu ya. Dan kekurangan, kalau yang kita lihat itu kekurangan, itu bisa menutup kebaikan-kebaikan. Padahal bisa jadi kebaikannya itu lebih banyak gitu ya. Bisa 1:1000. Kebaikannya ada 1000, keburukannya 1. Tapi gara-gara yang kita lihat itu keburukan, ya kekurangan, maka kemudian yang 1000 ini tertutup. Gitu ya. Maka kita jangan sampai melupakan keutamaan atau kelebihan dari pasangan kita masing-masing, agar itu menjadi bekal kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi harmonis.
Baik, ya, cukup sekian ya untuk kajian sore hari ini karena sudah maghrib. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.